Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Farah Mega Janastri. Hari ini kita akan belajar tentang social institution atau lembaga sosial. Berikut adalah panduan bagi siswa untuk mempelajari social institution pada mata pelajaran Sociology Chapter 4, kelas 10. Kita mulai. Yang pertama, sebelum belajar, kita harus mempersiapkan diri untuk siap menerima materi hari ini. Prepare yourself to study. Keep your book and pens ready to learn and explore new social knowledge. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. I.R. Soekarno. Ini akan menjadi penyemangat agar kita bisa selalu belajar, semangat belajar, dan tidak pantang menyerah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai dan norma di masyarakat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Nah, sebagai materi, kita simak bersama-sama video ini. Oke, watch the following video. Baik, sepertinya nih videonya bermasalah karena tidak bisa dibuka. Baik, akan saya sampaikan saja. Di sini ada sekolah di Provinsi Okinawa di Jepang, di mana di sana menunjukkan bahwa proses pendidikan itu dilalui siswa dengan sangat keras karena diawali dari pagi hingga malam, kemudian kedisiplinan siswa juga sangat terbentuk dalam proses pembelajaran. Ini ada video yang kedua, yaitu pembelajaran yang ada di Finlandia. Nah, ini membandingkan sekolah di Indonesia dan di Finlandia. Dari video ini dapat dilihat bahwa proses pendidikan di Indonesia dan di Finlandia itu sangat berbeda. Nah, meskipun di Finlandia itu termasuk pendidikan yang baik, ya, jadi 5 terbaik di dunia, itu memiliki sistem yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Jepang, yang juga sama-sama memiliki sistem pendidikan yang baik. Jadi kalau di Jepang itu sistem pendidikannya banyak memberikan tekanan dan tanggung jawab yang besar terhadap peserta didik, sedangkan di Finlandia itu proses pendidikan dilaksanakan dengan sangat menyenangkan. Jadi tidak memaksakan, tidak memberikan beban terhadap siswa, tapi bagaimana siswa itu senang belajar. Hal ini sama seperti yang pernah diutarakan oleh I.R. Soekarno tentang taman siswa, bahwa sekolah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi peserta didik atau bagi para siswa. Nah, di sini apa yang kalian temukan dari video tersebut? Nah, video-video tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian, karena sistem yang berbeda itu juga akan mempengaruhi hasil dari proses pembelajaran tersebut. Nah, apa saja yang menjadi perbedaan itu? Tentu ini sangat terkait dengan lembaga sosial, di mana sekolah merupakan salah satu lembaga sosial yang berada di masyarakat, dan ini juga dapat membentuk nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut. Nah, what do you think about the video? Nah, apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Nah, kalian bisa mengemukakan apa saja yang sekiranya menjadi buah pikiran kalian ketika kalian melihat 2 video tadi. Nah, dari 2 video itu
kalian dapat melihat bahwa bahwa sekolah sebagai lembaga sosial akan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama, nilai dan norma sosial, kemudian lembaga sosial, keteraturan dan peran sosial. Yang pertama, nilai sosial. Nilai atau dalam hal ini bisa kita sebut sebagai sebuah value itu memiliki arti yang berbeda ketika dibahas dalam konteks sosiologi. Kalau value kita bisa hanya mengutarakan angka 1, 2, 3, atau 4 itu adalah value, nilai. Tetapi nilai sosial tidak hanya berkaitan dengan angka. Dalam konteks sosiologi, nilai berhubungan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu kondisi dapat terjadi di masyarakat. Misalnya, mengapa seorang guru mau mengajar di daerah yang sangat jauh? Kenapa guru mau mengajar sekolah terpencil yang jaraknya jauh? Atau kenapa misal seorang bapak-bapak mau bekerja keras menjadi pemulung atau menjadi kuli bangunan untuk menghidupi anak dan istrinya. Nah, ini ada value, ada nilai sosial yang mereka yakini sehingga membuat mereka dapat melakukan hal-hal tersebut. Nah, disinilah arti dari nilai sosial itu. Selanjutnya, pengertian nilai. Nah, menurut Suryono Sukamto, nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan benar. Nilai sosial itu dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Jadi suatu kelompok masyarakat itu akan memiliki nilai yang sama. Nah, coba perhatikan gambar ini. Koruptor di Jepang pilih bunuh diri meski hukumannya ringan. Nah, ini terkait dengan nilai, ya. Orang di Jepang lebih baik bunuh diri ketika dia ketahuan korupsi, karena korupsi itu adalah hal yang memalukan, hal yang buruk, hal yang hina, hal yang rendah. Sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, dia lebih baik bunuh diri meskipun hukumannya ringan. Ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia, setelah menjadi koruptor itu kadang malah bisa menjadi pemimpin lagi, bisa nyalek lagi, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial merupakan sebuah konstruksi masyarakat. Artinya bahwa nilai sosial itu terbentuk atau terwujud dari konstruksi masyarakat. Jadi masyarakatlah yang membentuk adanya sebuah nilai sosial. Yang kedua, disebarkan antar sesama warga masyarakat. Jadi sebuah nilai sosial itu akan dikenal oleh masyarakat tertentu karena disebarkan oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Nah, nilai itu bisa turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan karena faktor genetik, tetapi melalui proses sosialisasi, di mana orang tua memberikan sosialisasi kepada anaknya, dan ini bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan, bahwa nilai sosial itu adalah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat sehingga itu diciptakan. Yang kelima, mempengaruhi perkembangan seseorang. Ya. Seperti tadi contoh bunuh diri Jepang, itu bahwa nilai tentang korupsi di sana itu sangat melekat sehingga seseorang lebih memilih bunuh diri daripada dia harus dihukum karena korupsi.
Nah, tetapi apakah semua koruptor akan bunuh diri? Tidak tentunya. Ada juga mungkin koruptor yang di Jepang tetapi tidak bunuh diri. Karena hal ini mempengaruhi perkembangan seseorang itu tidak sama pengaruhnya. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda ya, pengaruhnya berbeda seperti tadi. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan dan membentuk sistem sosial. Bisa kita lihat dari gambar ini, ibu-ibu sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat. Membersihkan lingkungan ini menjadi sebuah sistem nilai yang tidak lagi menjadi sebuah paksaan, warganya dipaksa satu persatu untuk bersih-bersih, tidak, tetapi sudah muncul kesadaran, sudah muncul pemahaman bahwa untuk melaksanakan bersih-bersih itu menjadi tanggung jawab bersama dan membentuk sebuah sistem nilai. Nah, selanjutnya pembagian nilai. Menurut Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai material, kemudian ada nilai vital, dan nilai kerohanian. Yang pertama, nilai material itu segala sesuatu yang berguna bagi fisik manusia. Sedangkan nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia. Dan nilai rohani adalah segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Nah, nilai berdasarkan cirinya dibedakan menjadi 2, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Apakah itu nilai dominan? Apakah itu nilai yang mendarah daging? Nah, ini dapat kalian ketahui, boleh kalian cari jawabannya apa yang membedakan kedua nilai tersebut. Kemudian, apa saja macam-macam nilai? Nah, di sini bisa kalian rangkum apa saja sih macam-macam nilai sosial. Nah, untuk menambah wawasan kalian, kalian boleh mencari tahu dari berbagai macam sumber. Boleh dari buku, dari internet, atau dari sumber yang lain untuk mengetahui macam-macam nilai sosial. Nah, ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Aristoteles. Nah, saya akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.